Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak karunia nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Sore hari ini kembali kita bersua dalam program Ustadz Menjawab. Pemirsa dan pendengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sore hari ini tentunya kita manfaatkan sisa waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak sendirian, tentunya bersama dengan narasumber Ustadz Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat selalu dan sehat dan semangat. Insya Allah akan menjumpai pemirsa dan pendengar yang ada di rumah. Mudah-mudahan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tema ataupun pembelajaran kita di kesempatan kali ini yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian di paruh kedua kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung melalui line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Baik pemirsa dan pendengar, kita akan simak terlebih dahulu kajian kita di kesempatan sore hari. Monggo silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Wa qala idzan rabbis rohli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, untuk kesempatan sore hari ini, mari kita belajar bersama, mengingat pelajaran-pelajaran kita kembali, kita review kembali ya pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Kali ini, sore hari ini kita ingin membahas ya ciri-ciri orang yang bertakwa yang ada dalam surat Al-Imran ayat 14, 15, 16, dan 17. Yang lebih khusus 15, 16, 17. Jadi memang takwa itu luar biasa. Kita harapkan semuanya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan kata takwa ini dalam Al-Quran disebut kurang lebih 210 kali. Ya. Nah, mulia itu artinya ya mereka itu terhormat. Ya, mereka itu hidup dengan budi pekerti yang baik. Ya, mulia itu artinya dia punya tatanan hidup sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah mulia. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan berikan jalan-jalan keluar. Jalan-jalan dari kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Namanya rezeki ini, Bapak Ibu dan saudara semuanya, tidak melulu harta benda,
ya tidak melulu harta benda. Jadi rezeki itu maknanya sangat luas, ya bisa kesehatan kita, bisa kita diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang mudah diatur, mudah diarahkan, mudah dibina, atau pertolongan Allah, atau keselamatan, ya, atau keselamatan. Jadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya kita contohkan misalnya Nabi Muhammad waktu itu dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy yang gagah berani, yang kuat, yang semua persenjataannya lengkap. Tapi ya pemuda itu malam itu sudah yakin pasti Nabi Muhammad malam ini terbunuh. Ya, dengan kuasa Allah, dengan pertolongan Allah, ya Allah selamatkan Nabi Muhammad. Ya hanya dengan rasa kantuk, rasa tidur. Dengan rasa kantuk, rasa tidur, sehingga pemuda Quraisy tadi yang sudah lengkap dengan persenjataannya tertidur. Bahkan Nabi menaburkan ya tanah ke mukanya, tidak bisa bangun karena pulasnya, karena nyenyaknya. Nah ini Nabi juga tidak tahu apakah nanti ya tidak mengira, tidak membayangkan sebelumnya, tapi karena Nabi orang yang paling bertakwa, maka Allah tolong, Allah akan selamatkan. Begitu pula Nabi Musa. Ya Nabi Musa ketika itu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, dengan pasukan yang lengkap, pasukan berkuda, pasukan pemanah, pasukan tameng, semuanya mengejar Musa. Ya, di depannya ada laut. Ya, Nabi Musa waktu itu ya secara manusiawi ya mereka agak gugup juga. Karena kemudian Allah menurunkan pertolongan. Maka dengan tongkatnya, maka ayunkanlah ke laut, sehingga laut terbelah menjadi jalan raya. Allah akan memberi keselamatan. Sebelumnya, Nabi Musa juga tidak mengira. Sebelumnya, Nabi Musa juga tidak memikirkan. Makanya rezeki ya dari arah yang tidak disangka-sangka berupa keselamatan. Ya, Nabi Ibrahim juga seperti itu. Ya, Nabi Ibrahim dibakar dengan ya sehingga apinya tidak panas, ya diberi keselamatan oleh Allah. Karena memang Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Maka Allah akan memberi keselamatan. Maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tidak melulu harta benda, juga bisa berupa kesehatan, keselamatan, dan lain. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh, itu janji Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa huwa hasbuh, Allah akan mencukupkan segala keperluannya, mencukupkan segala kebutuhannya. Maka dalam surat At-Tolak ayat 4 itu ditutup, wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, min amrihi yusra, semua urusannya dimudahkan. Nah ini janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, semua urusannya dimudahkan. Semua keperluannya dicukupkan. Diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dimudahkan dalam kesulitan-kesulitan hidupnya. Maka sore hari ini kita bahas ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran ayat 15, 16, 17. Apa itu? Ya. Qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wajwajum mutahharatun waridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Jadi orang-orang yang bertakwa nanti mereka akan masuk surga. Ya, akan masuk surga, mereka kekal di dalamnya, di bawahnya ada sungai-sungai, dan mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan. Wajwajum mutahharatun waridwanu minallah, dan Allah ridho kepada mereka. Siapa itu? Maka dilanjutkan ayat 16-nya, alladzina yaquluna rabbana innana
ammana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi orang-orang yang bertakwa yang nanti akan masuk surga, yang mereka kekal di dalamnya, di bawahnya ada sungai-sungai, mereka mendapatkan wajum mutahharatun waridwanu minallah. Mereka mendapat jodoh-jodoh yang disucikan. Kalau pria ya jodohnya wanita bidadari. Kalau wanita bidadari jodohnya ya pemuda yang gagah. Ya, dan di sana wajum mutahharatun yang disucikan. Ya, suci, belum disentuh siapapun. Ya, namanya di surga tidak ada yang namanya batal. Ya, bagi bidadari tidak ada yang namanya menstruasi dan tidak ada tua. Semuanya muda dan semuanya sehat. Siapa itu? Alladzina yaquluna rabbana innana ammana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa tadi dalam surat Al-Imran yaitu orang-orang yang selalu ya memohon kepada Allah. Alladzina yaquluna rabbana innana ammana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami itu betul-betul orang yang beriman. Maka ya ampunilah dosa kami. Nah, ini Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, etika dalam berdoa. Ya, etika dalam berdoa dalam surat Al-Imran ayat 16 ini ya supaya ya diampuni dosanya. Mohon ampun kepada Allah. Alladzina yaquluna rabbana innana ammana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi doa, adab berdoa ya, yang pertama adalah mohon ampun kepada Allah. Ya, karena memang manusia ini tidak luput dari dosa, tidak luput dari salah, tidak luput dari alfa. Makanya ketika kita berdoa, yang pertama kali kita mohon kepada Allah supaya kita diampuni dosanya. Ini dalam surat Al-Imran ayat 16. Ya, ciri yang pertama adalah orang bertakwa itu selalu berdoa. Selalu berdoa. Kalau mereka tidak berdoa itu berarti dia sombong. Dan sombong itu bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang dimohon pertama kali adalah supaya diampuni dosanya. Kemudian supaya yang kedua ya, supaya ya diselamatkan dari api neraka. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi tata tertib adab berdoa dalam surat Al-Imran ini yang pertama diampuni dosanya. Kemudian yang kedua supaya dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, dipelihara ya diselamatkan dari api neraka. Kemudian ciri selanjutnya dilanjutkan dalam Al-Imran surat 17, asobirina, wasodikina, wal qonitina, wal mungfikina, wal mustaghfirina bil ashar. Jadi Bapak, Ibu-ibu dan semuanya, ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran ayat 17 itu asobirina, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu maksudnya apa? Orang-orang yang bisa mengendalikan emosinya. Ya, orang-orang yang tidak mudah marah. Ya. Dalam ayat yang lain, ciri-ciri orang yang bertakwa dikatakan ya. Alladzina dalam surat Al-Imran ayat 134. Ya. Jadi mereka orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Ya, bisa menahan amarahnya, juga bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian sabar ini juga artinya selain memanage emosi, tidak mudah marah, sabar ya, pengertian sabar itu ada 3. Sabar dalam ya menerima musibah, sabar dalam melaksanakan taat, dan sabar dalam
menjauhi maksiat. Ini pengertian sabar. Jadi sabar itu ada 3. Sabar ketika ya ditimpa musibah, harus sabar. Ya ada masalah, mungkin ada kematian, ada kehilangan harta, ada kehilangan jiwa, termasuk sakit misalnya. Ya, itu bisa ujian, bisa musibah. Kalau orang yang bertakwa sabar, kalau mereka sakit, maka akan menjadi kafarah. Kemudian sabar juga dalam melaksanakan taat. Ya, dalam melaksanakan taat ini pasti ada ujian-ujian. Pasti ada cobaan-cobaan, ada cemoohan. Apalagi dalam melaksanakan takwa. Harus juga bisa mengekang hawa nafsu. Harus bisa melawan hawa nafsu. Begitu pula sabar ketika menjauhi maksiat. Pasti juga banyak godaan, banyak rintangan, banyak halangan. As-sobirina. Kemudian wasodikina, orang-orang yang sodik. Orang-orang yang sodik, ya, artinya orang-orang yang benar imannya. Orang-orang yang benar imannya ini ada beberapa penjelasan. Benar imannya bisa juga tauhidnya lurus. Ya, tauhidnya lurus, akidahnya lurus, tidak kecampuran gugon tuhon, tidak kecampuran tahayul, ya, tidak kecampuran syirik musyrik. Nah, akidahnya lurus, tauhidnya lurus. Ya, kemudian juga syariatnya benar. Artinya syariatnya benar dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan perintah Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jauh dari bid'ah, ya, jauh dari taklid buta. Ini syariat yang benar. Ada juga dalam surat Al-Hujurat ayat 15 ya diterangkan, ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Jadi orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Kemudian tsumma lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu lagi. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ya. Mereka berjihad, bersungguh-sungguh, ya, di jalan Allah. Ya. Fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Atau dalam ayat yang lain, fisabilillahnya di depan. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang sodik, yang benar imannya. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, yang sodik tadi, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ya, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi tentang agama ini, tentang wahyu, ya, tentang Al-Quran ini, tentang kenabian Nabi, tidak ragu-ragu lagi. Ya, tidak ragu-ragu lagi. Tsumma lam yartabu wajahadu, mereka itu sungguh-sungguh. Bi amwalihim wa anfusihim. Ya, anwal ini hampir-hampir selalu mendahului anfus. Maka secara tersirat, ya, anwal selalu mendahului anfus berarti secara pondasi ekonomi, ya, umat Islam itu harus kuat, harus kokoh. Karena anwal selalu mendahului anfus. Ya. Kemudian ayat itu ditutup wa ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang sodik, yang benar imannya. Makanya as-sobirina wasodikina. Kemudian ciri yang selanjutnya, yang kelima, ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran tadi ayat 17, ya, as-sobirina wasodikina wal qanitina. Wal qanitina, orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat artinya yang mereka bisa menjaga hukum-hukum Allah. Li hududillah. Orang-orang yang bisa menjaga hukum-hukum Allah.
baik dalam sendirian, ya, baik dalam kebersamaan, ya, baik itu mungkin di luar negeri, tidak ada orang yang sholat waktu itu. Dia mengerjakan, dia bisa menjaga hukum-hukum Allah. Nah, itu wal qanitina, ya, orang-orang yang taat, ya, orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu rukuk dan sujud, ya, orang-orang yang selalu beramar ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang bisa, ya, menjaga hukum-hukum Allah, li hududillah. Nah, itu wal qanitina. Kemudian ciri yang keenam, wal mungfikina. Wal mungfikina, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, ya, baik dalam keadaan ringan maupun berat. Ya, baik dalam keadaan ringan atau berat. Jadi namanya menginfakkan hartanya di jalan Allah tidak harus menunggu kaya dulu, tidak harus punya tabungan banyak, ya, tidak harus kaya, ya, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tidak. Tapi, ya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Nah, makanya tadi secara pondasi umat Islam harus kokoh, karena dakwah ini, ya, tidak bisa tegak kalau ekonominya tidak baik. Karena dakwah ini butuh dana, ya, butuh dana. Dan sahabat Nabi dan para sahabat dulu juga seperti itu. Ya, mereka dalam surat yang lain itu as-saihuna, orang-orang yang mengembara. Ya, orang-orang yang mengembara demi ilmu dan agama. Namanya mengembara pasti dengan dana. As-saihuna, mengembara, ya, demi ilmu dan agama. Ya, mereka berdagang sambil menyebarkan agama. Terus, ya, kita lihat sahabat-sahabat yang lain, ya. Ternyata sahabat-sahabat yang seperti sahabat yang lain itu, sahabat Nabi itu tidak meninggal di Madinah, tidak meninggal di Mekah. Padahal di Madinah ada Raudhah, ya, di Mekah ada Masjidil Haram, ada Multazam, ada Ka'bah, ada Sofa Marwah. Tapi mereka, beliau-beliau sahabat Nabi, ada yang meninggal di Irak. Misalnya sahabat Ali, tidak meninggal di Mekah, di Madinah, tapi di Irak, di Kufah, kota Kufah, Damaskus. Padahal dari Madinah ke Irak itu, ya, dari Mekah dulu ke Madinah, ya, kemudian mereka ke Jordan, baru ke Irak. Ada yang sahabat Nabi meninggalnya di Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Cina itu jauh dari Mekah. Ya, ke Madinah, ke Riyadh dulu, ya, ke utara, ya, dia ke Uni Emirat Arab. Di situ ada, ya, ada Kuwait, ada Abu Dhabi, ya, ke utara lagi ke Pakistan, ke Afghanistan. Kalau ke timur dia lewat India, baru ke Cina. Kalau dia lewat Afghanistan, dia ke, ya, Turkistan, kemudian ke Rusia, belok ke kanan, ke Mongol, baru ke Cina. Itu sahabat-sahabat Nabi. Saat itu sudah dakwah ke luar negeri. Ya. Luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan beliau dikabarkan meninggal di Guangzhou, di Cina Selatan. Bahkan meninggalkan masjid yang namanya Huensing. Ya, Masjid Huensing, peninggalan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian juga Bilal bin Rabah ternyata meninggalnya tidak di Mekah, tidak di Madinah, tapi di Syam. Ya, di Syam. Nah, ini artinya saat itu, Syam itu juga jauh. Dari Madinah ke Jordan, ya, baru ke Syam. Ada yang sahabat-sahabat Nabi yang hijrah, ya, ke Habasyah,
ke Habsi. Ya, padahal Habasah itu jauh dari melewati beberapa negara Afrika. Kalau dia ke Madinah ke selatan, dia melewati Laut Merah. Kalau tidak melewati Laut Merah, dia lewat darat ke Yordan, ke Israel, ke Mesir, ke Yaman, baru ke Habasah. Itu ya sahabat-sahabat yang hijrah. Ya, di antara Utsman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah. Kemudian periode yang kedua yang mereka hijrah ke Habasah yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Sudah melalui beberapa negara. Kalau mereka melewati laut, dia harus menyeberang Laut Merah. Nah, ini zaman onta. Ya, sudah dakwah ke luar negeri. Artinya pondasi ekonomi umat sahabat saat itu adalah ya terbaik, termasuk Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, termasuk juga sahabat-sahabat yang lain. Wal munfikina, mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian ciri yang selanjutnya wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang bangun di waktu sahur ya untuk memohon ampun kepada Allah. Ini juga luar biasa. Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, kalau kita ingin mendambakan orang-orang yang bertakwa, ya mendambakan sebagai orang yang bertakwa, maka kita melalui malamnya tidak hanya tidur melulu, tapi kita harus bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud, ya, untuk mohon ampun kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ajab asaka rabbuka maqama mahmuda. Hendaklah kamu bangun ya untuk sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, dan mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, maqama mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang agung, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Bapak, Ibu dan semuanya, maka ciri-ciri orang yang bertakwa ini kita lazimi, kita biasakan. Salah satunya adalah bangun di waktu sahur. Jadi ini dulu Bapak, Ibu dan semuanya, ya. Nanti bisa kita perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz Urian awal sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Ustaz Menjawab. Ya baik, terima kasih bagi Anda pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang masih selalu setia bersama kami dalam program Ustaz Menjawab. Kini saatnya Anda berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustaz di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Baik Ustaz, coba kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan datang dari saudara kita di WhatsApp, sudah dikirimkan dari hamba Allah yang ada di Karanganyar. Ustadz, tolong dijelaskan tentang ayat yang bernyawa itu pasti mati. Kemudian yang kedua, setelah mati amalan akan putih. Yang ketiga, neraka itu berbahan bakar manusia dan batu. Terdapat di Al-Quran surat apa dan hadisnya, Ustadz, mau dijelaskan? Iya, Bapak yang ada di Karanganyar ya. Baiklah, saya jawab yang ketiga dulu ya, yang ketiga. Jadi mohon dijelaskan tentang neraka itu berbahan bakar dari manusia dan batu. Yaitu dalam surat Al-Isra ayat 179 diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubu la yafqahuna biha walahum a'yunu la yubsiruna biha
walahum adanu la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adol wa ulaika humul ghafilun. Ya, jadi itu dalam surat Al-A'raf ya ayat 179 diterangkan walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jadi kebanyakan isi neraka nanti adalah jin dan manusia. Jin dan manusia yang apa? Ya. Kemudian dilanjutkan ayat itu walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, ya hati ini ya digunakan salah satunya untuk memahami ayat-ayat Allah. Di ayat-ayat Allah itu tidak hanya sekedar kita pelajari, tidak hanya sekedar kita baca, tapi betul-betul setelah kita baca, ya kita pelajari dengan sungguh-sungguh, kita hayati, kita pahami, ya kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam ayat itu ciri-ciri orang yang masuk neraka nanti, yang bahan bakarnya jin dan manusia, ya jin dan manusia itu salah satunya orang yang mempunyai hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. A'yunu la yubsiruna biha walahum adhanu la yasma'una biha. Di walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunu la yubsiruna biha. Yang kedua, walahum a'yunu la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari hati ya, yang pertama tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Padahal hati ini ya fungsinya untuk memahami. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakara ulul albab. Ya, Al-Qur'an ini diturunkan penuh dengan berkah. Berkah. Ini berkah itu kebaikan yang tidak pernah habis. Itulah berkah. Keberkahan itu kebaikan dari Allah yang tidak pernah habis. Ya, supaya apa? Kita memperhatikan ayat demi ayat. Namanya memperhatikan itu fokus, sungguh-sungguh, serius. Itu memperhatikan. Dan supaya orang-orang yang cerdas bisa mengambil pelajaran. Makanya kalau kita punya hati tadi, betul-betul kita gunakan untuk ya belajar. Selain belajar, memperhatikan dengan sungguh-sungguh ayat-ayat Allah. Setelah memperhatikan sungguh-sungguh, kita hayati. Setelah kita hayati, kemudian kita pahami. Setelah kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ya, walahum a'yunu la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah ini luar biasa. Kalau kita punya mata ya, apalagi mungkin seorang ilmuwan, seorang dokter misalnya, kita tidak bisa menghitung sel kita. Itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi tubuh ini terdiri dari sel, kemudian dari jaringan, kemudian membentuk organ, kemudian membentuk sistem, kemudian membentuk tubuh manusia ini. Nah, sel manusia itu ya pendekatannya sekitar ada 700 triliun. Nah, sel di ginjal kita berapa? Kita tidak bisa menghitung. La tuksuha. Tidak akan bisa menghitung. Sel dan ginjal mau diperkirakan hampir 100 miliar. Ya, 60 sampai 100 miliar. Atau ada yang mengatakan 70 sampai 100 miliar. Jadi pastinya tidak bisa. Pastinya yang tahu Allah. Nah, ini bagi ilmuwan, ini tentunya menjadi hal yang luar biasa. Tidak akan bisa menghitung. La tuksuha. Ya, itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Sel yang sekian miliar ginjal ini, itu baru hanya ginjal satu. Ginjal manusia itu ada dua, kanan dan kiri. Ya, satu ginjal sekitar ada 100 miliar sel.
Sel itu sendiri nanti masih dibagi lagi, subsel. Subsel itu masih dipecah lagi menjadi atom. Dan atom nanti masih dipecah menjadi elektron. Berapa elektron, ya? Berapa elektron yang ada di ginjal kita? Berapa elektron yang ada di jantung kita? Berapa elektron yang ada di paru-paru kita? Manusia tidak akan bisa menghitung. La tuksuha. Ya, la tuksuha. Makanya kalau kita itu mempunyai mata, selain mungkin kalau orang awam bisa melihat keindahan alam, bisa melihat ya apa yang diciptakan Allah ini, gunung-gunung, ada mendung, ada hujan, ya, ada pohon, ada yang subur, ada yang tidak subur. Nah, itu termasuk salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya walahum a'yunu la yubsiruna biha, walahum adhanu la yasma'una biha, dan mereka mempunyai pendengaran tetapi tidak digunakan, ya, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya kita punya pendengaran yang sehat ini, ya harganya mahal. Mata tadi juga harganya mahal. Manusia tidak akan bisa membuat mata, ya, sampai berkedip, sampai mengeluarkan air mata tidak akan pernah bisa. Bahkan saya yakin sampai akhir zaman nanti manusia tidak akan bisa membuat mata yang bisa, ya, mengeluarkan air mata, yang bisa tumbuh rambut alis, yang bisa tumbuh idep, dan alis ini juga tidak bisa tambah panjang karena itu kekuasaan Allah, dan idep kita juga tidak bisa tambah panjang karena kekuasaan Allah. Nah, jadi mata tadi juga nilainya luar biasa, ini pendengaran juga. Makanya kita semuanya ini, Bapak, Ibu, dan semuanya dikasih pendengaran yang hebat, yang luar biasa. Jadi kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, mendengarkan tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi mendengarkan, kita resapi, kita dalami, kita hayati, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya ayat itu ditutup ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ghafilun, lalai. Artinya sebenarnya mereka itu tahu, ya, sebenarnya mereka itu tahu, sebenarnya mereka itu mengerti, tapi seolah-olah tidak tahu, seolah-olah tidak mengerti. Itulah ghafilun. Mereka itu, ya, orang-orang yang lalai. Mereka itu kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Nah, itulah yang punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Punya pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Diumpamakan kal an'am balhum adol. Ulaika humul ghafilun. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Itulah orang-orang yang nanti masuk neraka. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kemudian pertanyaan yang kedua, ayat apa yang menerangkan bahwa yang bernyawa itu ya mati, ya itu banyak ya ayatnya, bisa dibuka nanti di surat Al-Imran ayat 185, juga di Al-Anbiya ayat 35, juga yang mudah pendek itu di surat Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Jadi setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Ya. Masih banyak ayat yang menerangkan tentang yang bernyawa itu mati. Ya. Yang paling pendek, yang mudah dihafal, ya, surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Bahwa semua yang bernyawa pasti mati. Semua yang bernyawa pasti mati dan nanti akan kembali menghadap Allah. Nah, kita kembali menghadap Allah itu
Ya, sangu kita, bekal kita apa? Takwa. Bekal kita apa? Amal soleh. Bekal kita apa? Keimanan. Iman dan amal soleh sama dengan takwa. Takwa adalah iman dan amal soleh. Ya, ini Bapak yang ada di Karanganyar mungkin belum bisa menjawab tuntas, ya, karena memang waktu sudah habis. Ya, kita sudah berada di akhir jumpa kita di kesempatan kali ini, Ustadz. Dan sebagai penutupnya, insya Allah di lain kesempatan bisa kita lanjutkan. Insya Allah. Sebagai penutupnya bisa disampaikan, Ustadz, sesuai dengan tema yang kita angkat di kesempatan kali ini. Jadi orang yang bertakwa, ya, jadi ciri-ciri orang yang bertakwa tadi dalam surat Al-Imran tadi ditegaskan, alladzina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil askar. Jadi kalau kita ingin mencapai takwa, derajat takwa, orang yang bertakwa itu ya paling mulia di sisi Allah, dan janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa akan dimudahkan, ya, dalam dimudahkan segalanya, ya, dari kesempitan hidup, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang bertawakal kepada Allah dicukupkan keperluannya. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan semua urusannya. Makanya ciri-ciri orang yang bertakwa harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah. Apa itu? Ya, selalu berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kemudian berdoa supaya dijauhkan dari siksa api neraka, orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang sodik, yang benar imannya, orang-orang yang taat, kemudian orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan orang yang bangun di waktu sahur untuk memohon ampun kepada Allah. Ini saja yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan tausiahnya di kesempatan sore hari ini. Lain kesempatan bisa kita lanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi program Ustadz Menjawab sore hari ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Insya Allah di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Saya Ahmad Fauzan undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.